kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Hari ini saya sudah berada di salah satu ruangan yang mungkin di sini dulu saya berasumsi bahwa ini satu organisasi, tapi ternyata bukan. Bahwa ini adalah Padepokan Sapu Jagat. Saya sudah berada di sebelahnya persis wakil ketua dari Sapu Jagat itu sendiri, Kang Ade Badar. Selamat siang, Kang Ade. Siang, sore sih ini. Sore. Kang, Sampurasun nih ya, kita Sunda ya, kita Sampurasun. Kang, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi semangat kan? Semangat terus ya. Berjuang. Enggak lesu. Enggak, semangat. Semangat terus. Dalam puasa Ramadan mudah-mudahan kita mendapat berkah. Oke. Kang Ade. Siap. Saya sih lebih ingin sedikit tahu ya, kepo lah dengan Padepokan Sapu Jagat itu sendiri, ya kan? Sapu Jagat itu sendiri berdiri tahun berapa sih, Kang? Siap. Boleh sedikit ceritakan flashback ya mungkin ke sebelum berdirinya Sapu Jagat sampai hari ini ya. Boleh silakan akan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Kebetulan ini satu alma mater dengan Teteh. Berarti kakak kelas kami juga. Teteh sehat terus. Alhamdulillah. Panjang umur dan selalu melimpah rezekinya Teteh. Amin. Takbir ya Allah. Akbar. Dan alhamdulillah Teteh ya, kalau berbicara tentang perguruan pasukan Sapu Jagat berdiri dari tahun 1973. Wow, 1973. Saya aja belum lahir. Iya, apalagi saya Teh. Oh iya benar. Terus gimana? 73 ya? 73. Kebetulan beliau itu dulu almarhum Bapak istilahnya pertama sekolah dan pesantrennya ada di Gunung Puyuh. Dari Gunung Puyuh entah tahun berapa saya lupa lagi itu ya, dia berkelana ke daerah Babasir Wetan, yaitu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan terakhir itu Madura. Perjalanan dulu itu. Jadi yang pendirinya itu adalah Bapak orang tua dari Kang Ade Badar. Betul. Dan itu konsepnya tetap yayasan waktu itu. Dulu itu Padepokan. Oh, Padepokan. Dulu itu Padepokan. Sebelum ada izin dulu itu kalau nggak salah izinnya Bakor Pakem. Apa tuh? Bakor Pakem. Sebelum timbulnya Menhumkam. Kalau Menhumkam itu kalau nggak salah 99 tuh. Kalau nggak salah tuh. Tahun 73 belum ada, jadi tapi legalnya sudah dapat. Kalau salah mohon direvisi nanti. Kalau betul virus revisi ya. Ya, tapi kalau nggak salah itu tahun 99. Berdirinya Menhumkam itu. Tapi sebelum Menhumkam itu Bakor Pakem. Hanya istilahnya kejaksaan. Kalau berdirinya suatu perguruan atau perkumpulan itu harus ada legalitas dari kejaksaan. Hanya kejaksaan saja. Kejaksaan aja, ya? Betul. Wilayah setempat ya. Betul. Tidak harus ke pusat. Betul. Dulu itu almarhum udah berkelana jauh, barangkali beliau itu karena lahir di Tanjung Sari, masih di daerah Kebon Pedas tuh, Teteh. Sukaraja ya? Sukaraja, bahwa dia mendirikan dulu itu Padepokan. Padepokan. Bukan pesantren. Padepokan pesantren bedanya apa sih? Padepokan dan pesantren itu hampir sama juga kan, ya. Hampir sama juga ya. Cuman kalau Padepokan itu kita izinnya ke yayasan ya. Ke yayasan. Kalau Padepokan itu sebetulnya sebuah perguruan. Itu sebuah perguruan karena dulu Bapak pun juga itu mendirikan sekolah agama. Sekolah agama Sapu Jagat dulu. Sekolah agama kayak sekarang Misbahul mungkin ya. Betul. Sekolah agama itu di daerah Cisero itu. Daerah Cisero dulu itu tahun 73. 73. Tapi sebelum ke Cisero itu dia 68 lah berkelana, 68 di Tanjung Sari, terus ke Caringin. Di Caringin itu buka sayap juga dulu. Caringin ini Baros. Itu masih Padepokan Teteh. Padepokan di daerah Caringin itu masih istilahnya dulu itu ada bahasa apa ya, sistem jawara, ada jawara. Ya kan suka ada jawara. Gitu. Ada apakah Bapak Kang sendiri adalah seorang jawara waktu itu pada zamannya? Kalau disebut jawara dulu itu gimana ya? Bapak itu karena dangdanan ya. Kalau dari pesantren ya alhamdulillah gitu. Kalau Bapak itu
nggak mencirikan dia Seorang kiai, seorang Oh. Jawa enggak. Jadi orangnya biasa aja gitu. Biasa aja. Iya, Oke. kalau Itu biasanya kan yang namanya ketua padepokan atau apapun kan Ya. biasanya casingnya ini kan Betul. seolah kayak jawara dulu kan dia baju pangsi segala macam hitam-hitam dulu kan seperti itu ya. Ya. Tapi enggak ya dengan kalau bapak itu biasa aja celana aja. Kalau yang mengikat ya gelang bahar. Nah ini gelang baharnya. Oke. Dulu itu masih peninggalan mengikat. almarhum. Iya. Ya, terus paling ditambah batu ali barangkali itulah gitu. Gitu. Jadi ke dandanan biasa lah Iya. gitu ya, fleksibel. Tidak menunjukkan seorang Doang. yang gimana. Betul gitu. Oke. Jadi dari Caringin itu beliau datanglah hijrah ke Cisero. Ini tuh apa namanya kampungnya? Ini kampungnya Kampung Cisero juga Oh, nih. ini Kampung Cisero. Cuman waktu itu di bawah deh gitu. Ya di sanalah barangkali mendirikan sekolah agama di Cisero itu. Bikinlah yayasan. Itu belum nama sapu jagat belum? Udah. Oh, udah. Oke. Cuman hanya dokternya aja. Dulu itu kan ada silatnya gitu kan. Dulu di Caringin itu dengan batinnya dengan silatnya. Cuman kalau di sini dengan pembelajaran agamanya. Almarhum bukan Cisero ini. Makanya bukalah pendidikan sekolah agama dulu itu. Di tahun 73. Makanya lebih ke cenderung izinnya legalitasnya waktu ada pakar bakom ke yayasan. Jadi yayasan pendidikan Poskap Sapu Jagat. Kalau Poskap itu Persatuan Olahraga Silat dan Kebatinan. Itu Tete. Alhamdulillah dengan berkembangnya syariat oleh Bapak sebagai pendiri dari tahun 73 berkembang dan alhamdulillah barangkali peninggalan beliau ya satu majelis-majelis yang udah didirikan sama beliau semacam dulu itu ya di daerah Tasik juga terus walaupun nggak ke expose ya alhamdulillah kalau bapak itu sebetulnya nggak mau dari dulu juga yang gitu. saya sebenarnya bapak tipe yang rendah hati ya tidak menonjol tidak menonjol. Alhamdulillah beliau sangat bijak tapi tegas dulu itu beliau itu kepada anak-anaknya gitu. Peninggalannya alhamdulillah semacam majelis ada di Tasik, ada di Tangerang. Itu sebar ya, tidak Sukabumi saja. Betul. Hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Kebetulan seluruh Jawa Barat dulu juga sampai Bapak ke Brunei ke Malaysia dulu itu. Ada ya pemanggilan untuk pembukaan pendidikannya gitu. Cuman perjalanan dulu almarhum itu senyap. Sebetulnya para tokoh yang ada di wilayah kota Kabupaten Sukabumi tahu sosok almarhum itu. Cuman kalau bapak ini nggak mau inilah gitu ya. Semacam dulu wakil bupati Bapak Pak Marwan itu alhamdulillah beliau tahulah sejarah sedikit banyak gitu. Karena bapak juga istilahnya pernah ke almarhum juga gitu. Kang, sebenarnya dari visi misi perjalanan itu ya, Bapak pasti kan yang namanya orang tua dulu mungkin beda dengan kita. Betul. Kalau kita kan yang namanya membuat atau mendirikan satu yayasan apapun itu judulnya, pasti dong ada visi misi, ada ADAR dan sebagainya lah kalau bahas itu. Nah, untuk Sapu Jagat sendiri visi misi seperti apa sih Kang? Ya pada intinya kalau berbicara tentang misi dan visi sama sih ya. Kalau berbicara tentang kumpulan cuman kalau misinya perguruan Poskap Sapu Jagat ini adalah membentuk akhlakul karimah gitu supaya semua manusia insan itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara istilahnya kita ada istilahnya sistem bapak itu ijazah. Ijab kabul lah kalau istilahnya ya. Ada ijazah yang harus apa sih ijazah itu adalah antara murid dengan guru gitu. Ada saibul ijazah, udah ijazah itu ada istilahnya riado. Riado diiringi dengan puasa gitu. Dan untuk menguatkannya adalah tawasul untuk secara mendekatkan dirinya gitu. Jadi misi dan visi di perguruan Poskap Sapu Jagat ini adalah satu mendekatkan diri kepada Allah, kedua membentuk ahlul karimah, istilahnya menguatkan silaturahmi Astabikul Harid dengan istilahnya semua gitu kan. Jadi sebentar Kang, jadi bukan organisasi masyarakat bukan ya? Bukan ini yayasan sih. Jadi kalau perguruan Poskap Sapu ini
lebih ke majelisnya. Karena saya pernah mendengar sedikit selentingan yang namanya kita kan gini, mungkin ya saya sih dari pihak Sapu Jagatnya sendiri mungkin belum pernah ada sosialisasi atau klarifikasi tentang padepokan, apakah ini padepokan atau ormas. Yang saya dengar di luar sana itu kan ormas Sapu Jagat, ya kan dulu lah pernah zaman tahun berapa bener nggak sih kan tahu lah kan seperti apa Sapu Jagat ya kan. Ya banyak lah kan gitu hal. Makanya saya dengar pas kesini, kok padepokan kayak ini yang benar yang mana sih? Nah sekarang kan mungkin di podcast The Portal ini bisa menjadi klarifikasi ya untuk khususnya nih ya viewers Sukabumi di kota Sukabumi ya di luar sana juga sudah tersebar ya seluruh Indonesia bahwa Sapu Jagat ini adalah yayasan padepokan, lebih kepada kita membelajar ilmu agama ya, khusus agama Islam ya. Oke, kita klarifikasi nih. Iya, siap. Bagus. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Terus dari situ secara visi misi ada program-program apa dari Sapu Jagat itu? Alhamdulillah kalau program-program kita ini kita juga udah membentuk sebetulnya sebelum rokok juga. Kita sebetulnya membentuk karena orang belajar silat. Belajar silat itu apa nama silat ininya? Silat Sapu Jagat aja. Silat Sapu Jagat. Rutinnya dulu malam Sabtu. Malam Sabtu. Terus kita alhamdulillah punya kedekatan dengan instansi. Kita buka outsourcing juga. Outsourcing untuk istilahnya jamaah-jamaah kita juga lah gitu. Jamaah-jamaah kita. Ya alhamdulillah udah menjabar ke bagian wilayah gitu kan ya. Outsourcingnya gitu kan. Tapi dipergunakan untuk istilahnya luar dari perguruan juga bisa, yang penting mumpuni lah gitu. Tapi diprioritaskan dari perguruan. Gitu. Ada syarat khusus nggak sih untuk masuk bisa menjadi bagian dari padepokan Sapu Jagat? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang penting kalau istilahnya mau bergabung jangan ada paksaan, apalagi dipaksa. Jadi harus dari hati. Dari hati aja. Gitu. Apa selilah katanya. Iya. Kang, ini kan saya rame ya, ini lagi viral banget bahwa di Sukabumi ada salah satu pabrik rokok. Saya korek dong informasi itu ya kan. Ternyata langsung ada titik. Ternyata ini Kang Ade Bahadar. Jadi makanya saya sounding Akang dong. Nah, Kang, kita beralih dari bicara tentang padepokan Yayasan Sapu Jagat. Kita cukup tahu akhirnya ya bahwa sekali lagi Sapu Jagat itu bukan organisasi masyarakat, tapi lebih kepada padepokan yayasan, yayasan lah ya. Untuk lebih ke religi Islam ya, dunia agama Islam ini. Nah, Kang, Sapu Jagat ini kok tiba-tiba itu kan tadi kan Akang bicara program ya, program outsourcing dan sebagainya. Nah, kenapa kepikiran untuk bisnis di rokok? Kenapa ada tiba-tiba kok kepikiran sih? Kita bisnis rokok ini ada apa? Dari mana ini gitu loh? Gimana ceritanya? Kebetulan waktu itu kakak sih ya, yang paling intens dan yang paling giat itu kakak Kang Asep itu. Beliau itu sangat ulet dibanding dengan saya. Kalau untuk menanam, yaitu kalau menanam. Jadi bercocok tanam itu beliau sangat luar biasa. Tangan dingin ya. Kalau istilah kata tangan dingin. Betul, makanya beliau itu sebagai panutan kami di keluarga pun juga. Beliau sebagai kakak kami juga gitu kan, sebagai guru kami juga. Dan kalau bercocok tanam, kalau udah di gunung dia di gunung. Nggak pulang gitu? Jarang pulang malah. Kasian banget ibu. Ya. Kadang beliau seminggu sekali. Calon ibu. Seminggu sekali, seminggu sekali. Kalau dia udah lagi kalau fokus kalau fokus dia itu gitu. Kalau bercocok tanam. Berarti dalam artian gini, pasti beliau punya tujuan. Betul. Tidak hanya sementara betah-betah di kebun, bukan itu aslinya. Mereka pasti beliau punya satu target, satu tujuan. Masya Allah. Betul kan? Iya, betul. Dan ini terbukti dengan produksi rokok ini, ya kan? Makanya beliau itu udah bertanam, terus mulai tanam bako. Tanam bako, kebetulan alhamdulillah beliau itu tanam bako di daerah Sukarang ke atas. Dimana? Tangsel disebutnya. Bukan Tangerang Selatan. Iya, makanya Tangsel. Tapi Sukarang ke atas tuh. Sukarang ke atas. Pertama itu nanam 4 hektar. Manjang, alhamdulillah sampai 17 hektar. Terus beliau nanam lagi di Geri Bitung. Hampir 80 sama kami semua. 80 hektar. Alhamdulillah. Kang, sebentar. Siap. Memang untuk bercocok tanam tembakau ini tidak ada
spesifikasi khusus gitu misalnya dari kultur tanah atau cuaca atau enggak ada? Ya. Tembakau liar apa gimana? Kalau tembakau ini ternyata rupa-rupa jenisnya ya, katanya. Pas Ade tanyain kok di sini juga bisa ya gitu kan nanam gitu kan. Ternyata ditanam sama kita ini adalah bentuk tembakau yang istilahnya Virginia ya. Virginia kelas, ini kalau boleh dibilang kelas berapa tuh? Kelasnya kelas 2 kelas 1 karena itu buat campuran Marlboro juga tuh. Oh gitu. Betul, buat percampuran Marlboro yang bagus. Beliau ini tahu nggak sih bahwa tembakau yang beliau tanam ini awalnya tahu nggak sih? Beliau ya istilah kalian jeli ya beliaunya sangat selalu menanyakan. Beliau tahu, gitu kan beliau tahu. Cuman beliau itu masa kita nih tanam bakau yang seperti ini, coba yang lain lah gitu ya. Semacam untuk yang tembakau yang lain jenis-jenisnya ya teh. Ya kita berjalan terus bertanam hampir 3 tahun. Beliau langsung berpikir sambil kalau nggak salah di hari Jumat waktu itu di makom beliau itu manggil kita sebagai adik saudara-saudaranya. Kita kesini pada intinya kita berkumpul, ayo kita kembangkan untuk istilahnya jangan hanya menanam aja, kita rencana kita bikin bakau. Jadi itu dari bercocok tanam, wacana berlanjut dengan eksekusi. Ya. Kita bikin pabrik rokoknya. Gimana caranya? Kita harus tempuh. Yang penting prosedurnya tempuh, normatif lah dengan aturan gitu. Kalau tempat ada. Waktu itu yang di sini gitu kan. Oke, koma ya pertanyaannya. Untuk perizinan sendiri ada kesulitan nggak? Perizinan alhamdulillah karena kita sangat tulus untuk istilahnya membekali sebuah perguruan jamaah dengan doa dari para guru-guru cabang dan jamaah. Alhamdulillah kita ini perjalanan izin dengan para dinas yang terkait itu kalau nggak salah 2 bulan itu dan 3 bulan proses sudah langsung selesai beres lah. Nggak dipersulit ya? Nggak dipersulit. Nggak ada tantangan yang gimana lah. Betul, alhamdulillah enggak sih ya. Karena kan ini juga bagian dari aset loh. Dalam arti kan Sukabumi belum ada. Belum ada kan hanya baru satu ini kan untuk produksi rokok kan? Kalau SKT baru di sini. Sukabumi ya betul. Terus gimana? Ya perizinan alhamdulillah karena beliau juga ngecek dulu ke tempat di sini. Ya udah gitu dengan Kak Andri itu kita berangkat ke dinas-dinas alhamdulillah karena sedikit banyaknya kita komunikasi gitu silaturahminya yang baik lah gitu katanya itu alhamdulillah ditanggapi dengan para dinas kita istilahnya diterima dengan yang tadi kata Teteh terima dengan baik dan kita ini membawa nama seorang sosok pemimpin di kami ini sebagai pemimpin dia itu yaitu dengan PR Asep Mukarrom. Enggak CP lah. Brandnya itu PR. Brandnya ya gitu. Makanya keluarga dan jamaah yang lain pun juga karena dia itu sangat bijak ya. Kalau di pimpinan di keluarga itu masya Allah gitu berkah. Kalau bisa buat kalian kedaulatan. Karena kalau berbicara secara ini beliau jarang juga nih gitu ya. Gitu. Alhamdulillah makanya pakai brandnya PR Asep Mukarrom. Gitu Teteh gitu. Berkah ini ya, walaupun pembentukannya sangat pembentukan pabriknya ya ada proses lah. Maka istrinya pun juga Teteh ya mondar-mandir ke pabrik ya gitu kan. Ya namanya juga pembangunan ya step by step gitu selangkah demi selangkah. Proses pembangunan ini kurang lebih dengan perizinan 1 tahun. Teteh, nah, gitu. Kang dari 1 tahun itu tantangan terbesar yang akan hadapi untuk entah itu dari perizinan, entah dari permodalan dan sebagainya. Apa sih yang menjadi tantangan? Yang permodalan. Permodalan. Kalau ada backup dari bank mungkin? Oh enggak ada. Enggak ada alhamdulillah berarti. Enggak ada. Luar biasa dong ya kan? Kalau yang itu modal. Kalau kayaknya kalau perizinan gimana kitanya ya katanya. Makanya jadi kan tadi akan bilang step by step karena kita modalnya memang modal tidak pinjam sana pinjam sini kepada modal keluarga. Betul Teteh. Ya, jadi selangkah demi selangkah. Jadi ini dulu nih pabrik dulu nih ada uang barangkali ini kakak atau tambah ini yang lain. Kadang-kadang diterapin, kadang-kadang full
dari istri, gitu. duluan dari istrinya, Kang Asep semua lah gitu kan. Reongan mungkin. Reongan ya. Jadi ini mah benar-benar perusahaan keluarga ya. Keluarga, alhamdulillah. Jadi berjibaku semua keluarga. Iya. Kan dari karyawan sendiri, awal banget muncul proses produksi itu berapa orang? Pertama itu karena sangat kerja di kampung kami ini sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan pekerjaan. Makanya pas sebelum launching itu kita udah bintek nih. Dengan provinsi, dengan Disdagin gitu. Jadi pas ini udah jadi bangunan, alhamdulillah udah rame. Malah kita ini beli. Itu bintek untuk apa? Bintek? Bimbingan teknik tentang masalah linting. Linting. Ya, itu akan yang menghadirkan atau memang ada program? Ada program. Ada program. Kebetulan ada program. Kebetulan ada program, kita ikut nih. Gitu, ya. Kita dia kebetulan dalam kamus iman, betul? Iya dong. Iya. Dalam proses berdiri, tiba-tiba ada program bintek. Betul. Nah, itu kan bukan kebetulan. Sebetulnya kita ini pas pembelajaran satu bulan ya. Malah kita ngambil dari Jawa tuh. Pegawainya yang untuk lintingnya ya. Udah sebulan kalau nggak salah adalah bintek tuh di Cianjur. Makanya ada undangan karena dengar ada Pera Asep Garong nih. Kita diundang alhamdulillah ke Cianjur gitu, bintek dari provinsi. Terus kita bintek juga dengan Disdagin. Disdagin di Sukabumi nih, kota Sukabumi di Horizon tuh. Horizon bintek. Alhamdulillah perjalanan ke launching itu 3 bulan. Jadi karyawan sebelumnya itu antusias gitu menyambutnya. Sudah berapa puluh gitu waktu itu? Awal-awal? Awal itu alhamdulillah 60 mah ada. Udah banyak ya? Iya, karena satu barangkali pekerjaan sangat luar biasa dibutuhkan gitu kan ya, agak susah juga persyaratan ini kan di. Iya kan segini lah, saya berpikir gini lah, ironis banget ini ya. Luar biasa nih Bapak Asep Mukarram ya. Orang di mana-mana mem-PHK ya kan, udah tahu sendiri kan di berita sekarang ramai banget gitu kan, PHK massal dan sebagainya. Tiba-tiba ini muncul produksi rokok yang notabene pasti akan merekrut mungkin banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, luar biasa ini. Nah terus lanjutkan dari itu. Alhamdulillah sangat antusias karena ya kita mengedepankan wilayah-wilayah yang dekat lah gitu. Sosialisasi juga sih ya. Alhamdulillah lah udah pada lancar 3 bulan perjalanan itu ya. Ya kita launching. Waktu itu launching tanggal berapa kalau salah, tanggal Oktober ya, bulan Oktober. Launching itu bulan Oktober launching, alhamdulillah para instansi waktu itu pada datang juga dari dinas. Pas launching itu. Support berarti dong support ya bagian. Semua, mereka datang berarti bagian dari support dong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah gitu ya, udah kita launching, ya kita langsung untuk pemasaran. Nah, yang alhamdulillah pemasarannya kita bukannya nggak sulit ya. Ada perjuangan juga ya, walaupun semua. Ada sebuah perguruan. Betul. Cuman kita itu nggak gampang dan ragu. Aku yakin, Ainul yakin. Yang penting karena niat dari awalnya udah bagus gitu, niat dari awal udah bagus, dari awal mudahkan semuanya. Amin, gitu. amin ya teteh. Karena kita terus berjuang dan dukungan utamanya doa dari semua. Ya kita sebar. Kita belum ke warung. Hanya sekumpulan jamaah aja. Betul, udah terbentuk. Sekalian dari tester dong ya. Testimoni dari mereka, betul? Iya, betul. Ya kita alhamdulillah udah launching, kita sebarkan ke para guru-guru cabang. Yang alhamdulillah ada yang pesen 10 slot, 20 slot. Berawal dari situ. Betul, 30 jadi marketingnya MLM-nya lebih kepada internal dulu, yang terdekat atau orang terdekat khusus aku jaga di seluruh Indonesia tentunya sudah langsung. Alhamdulillah ya siap. Nah awalnya itu prinsipalnya keluarga, ibu-ibu. Jadi istri saya, istri kakak yang diketuai sama kakak, istri kakang yang paling besar itu semua jadi prinsipal. Gitu. Jadi beliau-beliau lah yang biasa mama jagonya marketing, mama gitu kan. Mama jangan dilawan pokoknya untuk marketingnya. Beliau lah jadi prinsipal, terus jadi distributornya rekan-rekan yang ada di perguruan, jamaah-jamaah, ya guru-guru cabang dan sesepuh-sepuh
Guru cabangnya. Akang boleh tahu nih untuk jamaah sendiri Sapu Jagat ya, udah berapa ribu? Kalau di kota dan kabupaten Sukabumi udah 185 cabang. Kota dan kabupaten Sukabumi. 185 cabang. Ya, kalau untuk wilayah seluruh Indonesia itu 1.200 lebih. Wow. Itu di sini. Pusatnya di sini, ya alhamdulillah. Berarti yang diketuai oleh Bapak Asep Mukarram ini? Dulu almarhum, sekarang keluarga. Oh, keluarga. Kalau berbicara struktural, Kang Asep. Iya. Oke, kan kita membahas struktural kan. Struktural. Dan wakil ketuanya Kang Ade. Iya, siap. Nah, Kang melihat sekarang ya kan kita tidak menutup mata lah ya, terus Sukabumi kan sudah mulai akan menjadi kota. Kita harus siap lah dengan segala apapun nanti ke depannya. Soalnya yang tadi saya selalu menyampaikan ke tiap narasumber itu bahwa apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan dunia nanti zaman yang lebih ini lagi. Apa yang ada di sebagai akal wakil ketua Sapu Jagat atau yayasan Padepokan yang punya tujuan akan seperti apa? Siap. Kalau melihat jangan ke depan gitu ya. Kalau melihat sekarang, masya Allah, gitu. Perubahan zaman, plus karena karakter dan sifat itu yang sangat berbeda. Kita berbanyak serah diri aja kepada Allah satu itu. Terus kita berusaha bagaimana caranya kita berjuang untuk mencari ilmu, mencari ilmu atau mencari istilahnya kita menafkah, berjuang dalam usaha, gimana caranya untuk mengkokohkan suatu kepribadian gitu kan. Karena kepribadian itu kalau nggak kuat 4 perkara, kita suka meleset juga. Gitu. Satu penampilan, kedua dunia ya teh, keempat keberanian, ketiga keberanian, keempat penampilan. Itu satu ilmu, kedua penampilan, ketiga keberanian, keempat dunia. Penampilan udah ya tadi. Ya udah. Dunia. Berarti empat ini harus benar-benar kuat lah. Kalau toh kita bisa, tapi harus bisa. Ya, gitu. harus. Karena tantangan ke depan itu masalah. Jangankan ke depan, sekarang pun juga. Contoh lah. Ini Bocimi belum sampai ke sini. Kalau Bocimi udah sampai sini tol, wah masya Allah. Wisatanya, apa yang kita lakukan? Kita kalau berbicara tentang agama, kita harus berserah diri kepada Allah. Berarti harus saling. Terus anak-anak kaula muda itu mendekati, ngajak semua. Kalau di perguruan ini teknisnya tawasul. Ayo tawasul. Jadi tawasul itu doa bareng gitu. Doa bareng. Tapi konotasi tawasul itu suka salah artikan loh Kang. Kalau mungkin orang yang belum paham ya. Ya kan? Kalau tawasul itu bisa karena ada perbedaan ru'yah ya. Ru'yah. Kalau misalkan ada semacam aliran yang lain lah, tawasul seperti ini gitu. Kalau kita kan enggak. Kita ini alhamdulillah di perguruan Sapu Jagat ini Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu teteh. Saya baru mau ngomong tapi susah. Ahlussunnah wal Jamaah. Mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya, pada intinya menguatkan diri untuk istilahnya terus berdoa di dalam tawasul supaya keimanan dan keislaman kita kuat. Gitu. Selain program, ini kan untuk usaha sudah ada ya. Iya. Program apa yang belum tercapai atau memang yang sudah teragendakan tapi belum terrealisasi apa? Program dari Sapu Jagat sendiri. Apa masih ada program-program lain mungkin? Kalau program-program yang lain secara ini belum ada ya teh. Gitu. Kalau cita-cita sih banyak ya. Pengennya anak-anak jalanan itu, tapi sebagian juga sih kita udah sih ya. Gitu. Anak-anak jalanan yang di jalan-jalan itu, yang istilahnya kata orang itu win-win lah. Tapi alhamdulillah di perguruan Sapu Jagat dirangkul juga. Terus kita rencana ini mau membuat sebuah yayasan juga sama kakak itu menampung jalan-jalanan. Menampung anak-anak jalanan, terus kita anak pang kayak gitu pokoknya kata orang seperti ini, tapi kata kita ini adalah beliau juga seorang saudara kita, teman kita yang haus dengan rangkulan. Iya, manusia kan pada dasarnya dimuliakan Allah ya. betul. Tinggal bagaimana kita mengolah mereka yang seperti ini menjadi bagaimana kan gitu mungkin. Itu program akan. Insya Allah ya. Itu juga udah bertahap ya, udah berjalan dengan para guru cabang.
Udah para guru cabang udah menyediakan majelis-majelis di tempat. Cuman kalau secara di pusat untuk istilahnya ditampung belum gitu. Ya itu paling gitu. Harapan terbesar ya dari kalau itu secara pribadi atau apa untuk Kota Sukabumi seperti apa sih? Ya mudah-mudahan Kota Sukabumi apalagi pemimpin yang baru ini bisa baik kota dan kabupaten bisa membawa Sukabumi kota dan kabupaten menjadi kota yang istilahnya dan kabupaten yang istilahnya lebih baik gitu ya. Untuk istilahnya dirasakan oleh masyarakat, langsung menyentuh masyarakat. Jadi jangan sampai ada istilahnya sekat-sekat pemimpin dengan masyarakat itu. Betul. Harus istilahnya keluhan masyarakat itu ke pemimpin itu harus sampai. Ya kan pada dasarnya pemimpin atau pemerintah atau apapun itu juga kan adalah wakil rakyat, pengayom rakyat, ya kan? Jadi memang rakyat itu memang harus diratukan. Iya betul. Karena rakyat itu rakyat ya. Iya. Benar kan? Jadi mau dewan mau bupati, mereka itu wakil. Mau dari presiden pun sama, mereka itu wakil dari rakyat. Mewakili kita. Gitu. Baik Kakang, ini sedikit untuk ending promo nih untuk rokok sendiri. Kalau misalnya ada mungkin dari viewers The Portal ini, gue mau coba dong beli. Nah itu langsung bisa kesini kan atau gimana? Bisa langsung. Oh bisa langsung. Dengan harga? Dengan harga distributor. Dengan harga pabrik ya. Pabrik gitu. Harga pabrik luar biasa murah. Tadi kita nggak ada ini ya sampel rokoknya. Mana sampel? Tadi satu bungkus itu 10.000 ya satu packnya itu ya. Satu packnya. Bukan satu pack satu bungkus. Satu bungkus itu 10.000 dijual dari sini. Ya kalau warung menjual tuh 10.000. Oh warung menjual 10.000 berarti bisa lebih murah dong kalau beli kita di sini langsung. Bisa murah. Ya. Sayang tadi kita nggak bawa ini, tadi saya bawa. Oh iya, nanti bisa. Oke, tadi kita sudah ini ya, sudah vlog juga tentang pabrik rokok SPJ di Sukabumi. Kang Ade, terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Mungkin 1 tahun kemudian kita bisa ketemu lagi dengan lebih luas. Ya. Doanya dari karyawannya, dari profitnya, dari branding rokoknya, dan sebagainya, itemnya juga gitu kan. Luar biasa. Kakak sukses selalu untuk sama-sama Teteh. Terima kasih juga banyak. Sapu jaga cinta tetap terus gitu kan. Amin. Diri. Ya, kan karena itu tadi lah visi-misinya saya suka. Gitu. Amin. Kakak, terima kasih. Doanya aja dari Teteh, sama-sama doa Teteh. Siap. Amin. Doa saya juga ya. Siap. Doa saya juga ya. Biar cepat dapat semuanya. Amin. Takbir. Terima kasih kepada teman-teman podcast yang sudah menjunjung tinggi nih. Nilai-nilai keimanan. Produk PR Takbir Allah. Penonton The Portal, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam The Portal. Bye.